Kristus. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan sesuai dengan liturgi gereja pada hari ini, diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Inilah Injil Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius dan mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit? Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta Hari Raya Santo Matius, pengarang dan penulis Injil. Santo Matius sebelumnya adalah seorang pemungut cukai dari bangsa Romawi, dan ia menjadi orang yang paling tidak disenangi, bahkan dibenci oleh saudara-saudaranya, orang-orang Israel, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena profesinya sebagai pemungut cukai, di mana hasil dari pungutan cukai Santo Matius bukan untuk memperdayakan ekonomi bangsa Israel, melainkan untuk memperdayakan ekonomi penjajah bangsa Romawi pada waktu itu. Kedua, pekerjaan pemungut cukai juga pada waktu itu sangat tidak hormat, karena menguntungkan diri sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri, bahkan kepentingan golongan lebih utama, sedangkan kepentingan masyarakat kecil ditiadakan. Meskipun begitu, Yesus memanggil Matius untuk menjadi salah satu rasul. Bahkan Yesus menyempatkan diri makan di rumah Matius, yang menurut tradisi Yahudi pada waktu itu sangat najis. Seorang yang menyebut namanya nabi, utusan Tuhan, bahkan Tuhan, makan bersama orang berdosa. Ketika orang-orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di rumah Matius, mereka mulai nyinyir dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tentu Yesus menjawab dan melihat reaksi mereka bahwa mereka tidak senang. Kalau Yesus selama ini yang mereka lihat adalah seorang yang tulus hati, bahkan seorang nabi, makan bersama orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat dalam bacaan Injil di atas
Ada beberapa makna dan tujuan Yesus dalam kisah tersebut. Yang pertama, Yesus ingin Matius bertobat dan mengikuti dia seperti rasul-rasul yang lain. Yang kedua, Yesus ingin mengubah pola pikir orang-orang Farisi bahwa seorang berdosa itu tidak selamanya jahat atau dikecilkan di tengah-tengah kelompoknya. Sebab di balik kedosaannya pasti dia punya kemauan untuk berubah, bertobat, menjauh dari kedosaannya, menjadi orang yang diampuni. Dan yang ketiga, dari Injil Matius yang barusan kita baca, Yesus menegaskan kembali maksud dan tujuannya datang ke dunia. Maka ia katakan kepada orang-orang Farisi, kepada imam-imam Yahudi dan tua-tua Yahudi pada waktu itu, bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit? Aku datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang benar. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena dia tahu orang-orang Farisi yang mengenal imam-imam Yahudi dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang berdosa. Jadi Yesus dengan penuh kelembutan, Yesus dengan penuh kuasa, Yesus yang penuh dengan belas kasih pengampunan, yang menghimbau, yang memberikan amanah kepada orang-orang yang tidak senang karena dia ikut makan bersama-sama dengan Matius sang pemungut cukai. Jadilah, pergilah, dan pelajarilah semua arti firman itu. Sebab yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan hal ini ternyata kita lihat Santo Matius menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi orang kudus. Dan tidak hanya itu, dia menulis surat, menulis Injil yang sampai saat ini kita imani, kita banggakan, bahkan menjadi kekuatan bagi iman kita kepada Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dengan Matius. Kita juga orang-orang berdosa yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-murid melalui rahmat baptis. Tentu sebagai murid Yesus yang dipilih dan dipanggil, sudah sepantasnya kita harus berusaha untuk bertobat dan menjadi pewarta Injil Kristus lewat perkataan, lewat perbuatan, bahkan lewat sikap kita sehari-hari, baik terhadap diri kita sendiri, baik terhadap keluarga kita, baik terhadap saudara kita, apalagi terhadap sesama kita maupun kepada seluruh komunitas kita dimanapun kita berada. Karena Yesus menghendaki kita menjadi pembawa damai, pembawa kebenaran, pembawa kasih, pembawa pengampunan. Bahkan Yesus menghendaki kita menjauh dari iri hati, menjauh dari kedengkian, menjauh dari sikap nyinyir seperti orang-orang Farisi. Sebab semakin kita mengurusi kepentingan orang lain, mengurusi urusan orang lain, bahkan mengkritik orang lain, sesungguhnya kitalah yang sakit. Kitalah yang harus introspeksi diri. Kitalah yang harus merubah sikap kita. Kita harus bisa mampu menerima kelemahan orang lain. Dan hanya menerima kelebihannya ketika kita diuntungkan. Tapi kita menerima kelemahannya juga dalam situasi apapun. Kenapa? Karena kita adalah pengikut Kristus
yang bisa suatu saat juga seperti sikap Matius sebelum dia bertobat. Dan mari kita lihat Matius telah membuktikan dirinya dari orang-orang yang dipandang sebagai pendosa, berubah menjadi orang-orang yang baik. Dalam hal ini, karya-karyanya sungguh luar biasa. Marilah kita sebagai saudara seiman dan yang menghayati Injil Sabda Tuhan, baik lewat Injil Matius ini, menjadi pewarta dalam pelayanan kita, yang penuh keramahan, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, sehingga dengan sikap kita membawa berkat juga bagi orang lain, terlebih bagi para pendengarnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada bacaan pertama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tujukanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Matius adalah dari awalnya adalah orang berdosa, tetapi pada akhirnya menjadi orang bertobat. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.